kamu mudah, tidak mempersulit, termasuk cara bagaimana hidup sehat. Iya. Nah, dunia pun sama mengakui bahwa troublemaker human is oksidan. Apa yang dikatakan menjadikan troublemaker tubuh itu oksidan. Cuma dunia hanya konsentrasi di antioksidan. Betul. Sehingga apapun namanya kemasan itu ketika mengandung antioksidan dikatakan bagus, bahkan berani bayar mahal. Sebagaimana yang sekarang seperti kulit manggis misalkan ya. Betul. Sekarang kan heboh orang menjamur herbal yang banyak ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan lebih dari itu. Apa? Oksidan di drainage, dikeluarkan dengan cara bekam atau hijamah tadi. Oke, nah sebelum kita melakukan ODT pastinya melakukan SPOT nih ya. Nah, saya ingin bertanya ke Umi nih, sebenarnya apa yang dimaksud dengan SPOT dan bagaimana tahapannya? SPOT itu singkatan dari Spiritual Obvious Touch Treatment, yang mana itu juga Ustadz yang mengkolaborasi antara hijamah dengan ruqyah sebetulnya ya. Itu nama lainnya ya. Ya, kalau pemirsa ingin tahu ya. Jadi ini benar-benar dibuat satu metode yang namanya SPOT ya. SPOT. Jadi setiap pasien yang belum kita terapi, tadi anamnesia sudah, kemudian kalau dokter mungkin pakai stetoskop, kalau kita pakai SPOT tadi untuk mengetahui, untuk mendeteksi apakah penyakit ini golongan medis atau non medis. Tapi kalau dari aplikasi yang dilaksanakan oleh Umi sendiri, tahapannya ketika Umi menentukan, oh ini penyakit ini dari non medis, ini medis, ini terlihat dari mananya Umi? Kalau Umi pribadi itu dari sejak awal buka sampai sekarang, semua penyakit itu semua dari psikis manusia. Ketika kita tidak bisa memanage satu masalah dalam kehidupan yang mau kita kerjakan mungkin 10, akan tetapi kalau manusia itu tahu akan dirinya, kemampuan dirinya, jadi tidak besar pasak daripada tiang, insya Allah Allah pun akan jaga tubuh kita. Jadi kita lakukan, oh ternyata satu penyakit ini karena dia mungkin nutrisinya kurang, kerja yang berlebihan, apalagi dalam kehidupan sekarang, sesuai firman Allah yang mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Berlebih-lebihan yang dalam makan pun akan jadi temannya setan, berlebih-lebihan dalam satu pekerjaan yang dilakukan pun juga akan membawa dampak yang tidak baik. Nah ini ketika sakit itu sudah terjadi, Allah itu saking sayangnya sama kita sehingga kita kepingin dibikin lebih baik lagi untuk mengatur pola makan, mengatur kehidupan kita. Tapi jikalau belum, marilah kita sama-sama. Jadi yang Umi lakukan, sisi psikisnya ketika dia sudah kena, insya Allah lebih mudah lagi. Jadi lebih jelasnya Umi melakukan semacam konsultasi gitu. Kalau misalnya kita kenal kayak semacam kita curhat lah ya. Jadi Umi bisa mendeteksi bahwa penyakitnya apa dari non medis atau medis. Tapi kalau misalkan dari pasien yang datang, apakah harus pasiennya yang mengeluhkan atau dari keluarga lain? Ada kalanya bisa dibantu keluarga yang lain, ada kalanya seorang teraper, seorang yang menjembatani, dia kepingin menyembuhkan seseorang, itu harus pandai mengetahui ilmu jiwa. Nah, itu yang paling penting. Ketika dia sudah kena, dia mesti sayang akan dirinya sendiri dan akan bisa mampu menerapkan apa yang dia lakukan untuk orang lain. Dan sebagai terapis juga Umi harus melakukan semacam sugesti ya, motivasi. Dia yakin dulu, iya. Dan biasanya yang bisa meyakinkan itu karena aplikasi kehidupannya juga sudah dipakai. Iya benar. Dia pandai memberikan nasihat, tapi dia sendiri tidak pernah memakai. Ini yang kata orang sekarang ondol lah. Betul. Ini sampai seorang guru, seorang siapa yang menjadi penyampai baliwani walau ayah, ini harus kena. Ketika kita tidak bisa mempraktekkan diri kita, ya apa bisa kena ke orang lain, seperti itu. Jadi seorang pengobat itu harus mampu memahami dirinya dulu, harus mampu memahami jiwanya dulu. Apalagi yang dihadapi pasiennya banyak dengan kepribadian yang berbeda-beda juga ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan karena semakin seru saja ya metode kombinasi antara SPOT dan ODT ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi, masih bersama BM ODT. Kalau pakai Wardah teratur, beda kan hasilnya? Yuk, Kak, makasih ya semuanya. Dari awal, kamu sudah memilih yang terbaik. Iya. Wardah Lightening Series dengan 7 Active White Complex Plus AHA mengurangi noda hitam dan kulit kusam, jadikan kulit tampak sehat dan cerah bercahaya.
Pilihan terbaik dan halal hanya Wardah Lightening Series. Kami hadirkan mungkin bisa mengurangi rasa stres Anda, lebih rileks, lebih santai. Paling dibutuhkan jangsu matras ini, karena jangsu matras ini bisa menghangatkan tubuh. Saya aja senang, apalagi mungkin ibu saya, orang tua di luar sana yang kadang-kadang pergi ke massage, pijat ya, atau pergi ke gym. Ya, kalaupun kita lagi di depan TV ngobrol-ngobrol, duduk di atas sini juga No problem. Iya. Kebakaran hebat terjadi usai hujan lebat di Jalan Galur Sari 9 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Pemirsa, unjuk rasa buruh di kawasan industri Bekasi Kamis kemarin berakhir dengan bentrokan antar buruh, warga, dan ormas. Ada Pak Berita pukul 8 malam ini kita akan berbincang-bincang seputar Jokowi siapkan pasar rakyat gratis untuk pedagang. Nah, seperti diketahui, Pasar Manggis merupakan pasar yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, apakah revitalisasi dalam bentuk pasar-pasar rakyat yang baru ini sebetulnya bisa menampung pedagang-pedagang yang sebetulnya belum tertampung atau tidak? Akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tuntutan kesejahteraan buruh. Ini Gubernur Jokowi sudah ideologinya pro pasar, dengan keputusannya pro pasar. Gubernur harus menetapkan UMP per tanggal 1 November. Ya, jadi harus rentan. Ya, kembali lagi bersama kami di Inspirasi Pagi, dan sebelum kita melakukan perbincangan lebih lanjut, saya informasikan pemirsa bahwa diadakan pengobatan massal dari BEM-ODT ini dengan menyediakan bis karavan ya, Pak Ustadz ya. Jadi caranya tinggal telepon saja dengan mendaftar ya, mendaftar dengan telepon di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Jadi bos itu akan berkeliling-keliling ya, akan jalan, dan di situ akan dilakukan aktivitas pengobatan dari SPOT sampai ODT ya. Nah, sekarang kita beralih ke 3 peserta didik dari BEM-ODT Center pastinya ya. Saya ingin bertanya dulu ke Ibu Naimah nih, apa yang menjadi motivasi awal Ibu ingin melakukan menuntut ilmu ya, khususnya di bidang ODT ini? Karena saya merasa kesehatan itu kan penting gitu ya. Jadi kita perlu tahu ilmunya seperti itu. Kebetulan latar belakangnya suami saya kan sakitnya hipertensi darah tinggi, sehingga saya biar dapat menangani secara langsung saya sendiri yang menangani seperti itu. Nah, kalau untuk Bapak Zubaidi dan Mas Fahri, boleh dari Mas Fahri dulu, apa yang membuat gitu, apa yang dilihat beda gitu dari BEM-ODT ini? Awalnya karena saya pribadi ada gangguan, pernah sakit, kemudian melihat info Ustadz di media sosial, saya pribadi menghubungi Ustadz dan dipersilahkan ke BEM-ODT. Di sana dilayani dengan baik. Nah, ternyata ada sesuatu yang beda di sana dari SPOT tadi. Kemudian yang lebih spesial lagi, ternyata yang dikeluarkan dari ODT itu adalah oksidan. Iya, oksidan. Karena sebelumnya pernah bekam biasa dan pernah melakukan ya, tapi dengan melakukan ODT ini terasa beda ya, karena oksidan yang diambil ya, bukan darah ya. Lalu boleh bisa diceritakan awalnya tuh menderita gangguan apa sih? Awalnya saat bulan puasa, Mbak. Saat bulan puasa. Saat malam balik ke rumah tiba-tiba batuk dan muntah-muntah, nggak seperti biasa. Itu saya alami sekian minggu, dan pernah ini ronsen ya untuk cek keadaan paru-paru, dan ternyata negatif. Kemudian tes dahak juga tidak deteksi penyakit apa-apa ya. Kemudian pada saat tes dahak juga alhamdulillah negatif. Dan suatu ketika dan ternyata itu ada unsur medis. Alhamdulillah bisa ketemu sama Ustadz, dan sekarang alhamdulillah membaik. Akhirnya dengan melewati proses penyembuhan yang cukup panjang, menjadi keyakinan ya untuk bisa menginformasikan juga kepada orang banyak dengan menuntut ilmu ini, dan mengaplikasikannya dengan melakukan tindakan BEM-ODT sendiri buat pasien-pasien sesama ya pastinya. Kalau dari Bapak Zubaidi sendiri, Pak? Kalau saya waktu itu mengalami
penyakit yang saya sendiri merasakan tapi tidak jelas penyakitnya, kan tidak tenang, beribadah juga malas dan sebagainya. Awalnya diserang dari pola pikir Bapak ya? Mungkin seperti itu. Ketika saya melihat tayangan di TV, saya tertarik dengan metode Ustadz ini dan alhamdulillah saya diberi jalan oleh Allah untuk berobat ke Ustadz dan dengan metode yang Ustadz temukan ini, alhamdulillah saya menemukan kesembuhan dan insya Allah dengan bisa saya sembuh, insya Allah saya belajar dan ingin menyampaikan dan ingin mengobati orang lain. Iya, dan ini merupakan satu informasi yang logis sekali ya, bahwa setiap penyakit itu berdasarkan dari diri kita sendiri ya, dari pola pikir kita, dari ketidakyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita jadi kayak melupakan bahwa kesehatan itu sangat penting, apalagi aktivitas cukup tinggi ya Pak Ustadz ya. Bagaimana nih penanggapan Pak Ustadz atas peserta didik yang akhirnya bisa menginformasikan BMODT ini kepada halayak ramai? Jadi ini kan sebuah pengalaman 8 tahun ya. Kemudian kan kita mengkloning, membuat sebuah SDM atau human ke-14 ya Pak Ustadz ya. Human resources, kita mengadakan SDM. Betul. Karena tidak mungkin 250 juta orang Indonesia ini saya sendiri yang menangani. Maka harus dididik, dibutuhkan banyak sekali SDM untuk melayani umat dengan yang efektif, efisien tadi. Membantu juga dan memperluas juga lahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tentunya seperti itu. Dan ini kan membangun entrepreneurship ya, yang kita lakukan. Sehingga alhamdulillah dari angkatan pertama 2013 dulu ya, angkatan pertama sampai yang terakhir ini tidak ada yang nganggur setelah melakukan tindakan. Bahkan ada salah satu PNS yang mengembalikan SK-nya. Kenapa? Karena harus memilih dua. Mau lakukan tindakan jadi terapis atau menjadi PNS gitu kan. Karena Pak dia sudah sibuk dengan pasien yang datang. Nah, alhamdulillah dengan saya suruh istikharah. Ambil yang mana yang paling baik, memberi manfaat pada orang. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada orang. Dimanapun kita akan melayani. Nah, ini melayani kebutuhan esensi daripada manusia. Betul karena sekali. Sehat tadi kan. Yang penting ini tuh ada unsur saintifik ya, dan dirangkum dalam buku ini. Ya, Ustaz, kalau ngomong-ngomong masalah buku ini, kita bisa mendapatkan di mana ini untuk buku ODT atau hijamah ini? Buku di semua toko buku yang masyhur di Indonesia, dan alhamdulillah bestseller. Ini sudah cetak kelima. Betul. Dulu cetak pertama alhamdulillah 1 bulan itu ludes gitu ya. Iya. Dan cetak lagi sudah cetak kelima. Ada cetakan berikutnya ya. Dan kalau di toko buku yang di toko-toko di mall segala macam biasa masuk di katalog bestseller. Nah, ini buku kita. Apalagi sudah ada edisi Inggrisnya ya. Iya, versi Inggris, cuma itu dipasarkan di luar. Kalau di dalam negeri masih yang Indonesia, versi Indonesia. Iya, semakin seru saja ya perbincangan kita ya, dan saya masih ingin bertanya lagi kepada Umi mengenai pengalamannya mengenai men-spot satu pasien atau pasien-pasien yang lainnya dengan keluhan berbagai macam penyakit. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Inspirasi Pagi. Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan ya. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh, enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam kata macet sampai jam 10 udah capek, nggak mau ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia udah 10 juta tetap aja, kok kayaknya kurang aja. Kita harus makan makanan yang halal. Ya, gua bukan Ustadz. Ngomong-ngomong ini sudah berapa lama sih berdiri di restoran? 17 tahun berdiri. Itu masih SD tuh. Jadi melatih kesabaran juga tuh. Ya, dapat pelajaran masalah kejujuran juga tuh. Ketelitian. Bagaimana cara usaha yang baik dan benar dan mendatangkan keberkahan. Nah, paling penting itu buat yang kayak saya ini doyan makan itu cara makan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Harus dimulai dengan niat yang ikhlas karena Allah, baik itu masalah ibadah, baik itu kerja kita maupun masalah-masalah yang lain. Ada beberapa teman saya, Natrianti, dia akan
mencoba untuk meminum herbal tea, kan, masang lagu aromanya ya. Terus terang, sampai saat ini belum ada satupun ahli yang bisa meneliti manfaat tidur secara langsung. Belum ada. Yang bisa kita lakukan, semua penelitian, semua jurnal itu melihat efeknya kalau tidur terganggu. Cuman satu, gini loh, kita hidup ini kan penuh dengan godaan. Karena kayaknya yang murni itu pahit. Memang dia mendalaminya itu bisa dipasang selang-selang dan kabel-kabelnya itu. Oke. Jadi serem juga ya. Ya makanya kalau saya praktek ya, dokter lain kan pakai stetoskop, saya pakai spring bed. Efek antidepresan adalah apa? Yang terutama weight gain. Weight gain ya benar. Nah, makin gede. Jadi ya, jerawat menjadi musuh utama kesempurnaan estetika manusia, khususnya para wanita, untuk mendapatkan relaksasi yang salah satu caranya adalah dengan cara membunyikan persendian. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Inspirasi Pagi, dan kami informasikan lagi pemirsa bahwa ODT ini, lebih tepatnya Klinik BM ODT mengadakan pengobatan massal dengan menyediakan fasilitas bus karavan, dan ini akan seru sekali ya Pak Ustadz ya, karena akan berkeliling-berkeliling, dan caranya mudah sekali pemirsa. Langsung saja lakukan pendaftaran dengan telepon di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan ngomong-ngomong masalah bis karavan ini, mekanismenya seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, jadi bis karavan ini kita bikin ya, adalah untuk melayani masyarakat yang tidak mungkin datang ke klinik ODT. Nah, maka di sini bisa kantor, mungkin bisa pabrik, bisa majelis taklim. Ketika jamaahnya atau karyawannya ada yang sakit, maka silahkan menghubungi kita. Nanti tim sama bis karavan ini, klinik jalan inilah yang melayani di sana. Itu meliputi semua penyakit dari mulai penyakit yang hanya sekedar biasa, penyakit berat, sampai yang sifatnya non medis. Karena di sana kita siapkan sebagian tadi di slide di dalam seperti tadi TV, kita sudah lihat ya. Atau mungkin kalau mau lihat di slide-nya juga bisa dilihat di layar. Nah, ini di sini kemarin ini adalah acara launching di Bandung yang dihadiri oleh seluruh Indonesia dalam acara Festival Al-Rasul Indonesia. Alhamdulillah dalam 2 hari hampir 100 pasien ya dari Sabang sampai Merauke menikmati sensasi terapi ODT di dalam bis karavan. Kapasitasnya itu berapa itu satu bus itu Pak? Ya itu kan jet bus ya, jet bus yang kita renov menjadi klinik. Ada ruang tunggu, ada untuk akhwat, untuk ikhwan, ada toilet, ada dapur dan ruang. Dan pastinya ditentukan ya untuk konsultasi sampai untuk pengobatannya itu satu pasien kira-kira memakan waktu berapa lama itu Pak Ustadz? Iya, tentunya kan masing-masing kan ada yang langsung konsultasi, ada yang nulis di form keluhannya apa. Ada prosedurnya juga ada prosedurnya, sehingga nanti tim yang alumni yang sudah mahir ini kita terjunkan untuk melayani tadi. Betul. Sehingga ini ada efektivitas dan tentunya low cost ya. Misalkan orang daerah Sudirman sini kan mau sakit, mau berobat kemana, ke Cempaka Putih kan macet. Ya calling saja satu apartemen berapa orang bisnya yang datang. Nah, nanti tinggal dieksekusi di parkiran, tapi bisnya yang datang, klinik yang datang. Jadi lebih teratur ya dengan melakukan pendaftaran tadi pemirsa, dan langsung saya telepon di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan pemirsa nih, kali ini kita kedatangan tamu lagi, satu lagi dari peserta didik ya, angkatan 2014 juga ya. Ya, angkatan 10 saya. Oh, angkatan 10? Iya, bulan Januari. Jadi bisa diceritakan juga nggak sih awalnya ini menjalani program didik bersama BM ODT ini seperti apa, dan berapa waktu itu penyelesaian pendidikannya? Oke, sebelumnya saya sudah pernah belajar bekam ini dari tahun 2006 ya Mbak. 2006, seiring perjalanan waktu, saya terus memperbaharui ilmu saya, itu kan mencari yang paling mendekati keilmiahan, mencari yang paling mendekati sunnah. Setelah ini saya qadarullah tahun 2013 Desember ketemu dengan Ustaz Azib di kajian beliau di seminar. Iya. Di situ saya terbuka gitu kan akan sunnah Tibbun Nabawi ini. Ini saya melihat ini yang paling mendekati sunnah, paling mendekati keilmiahannya. Makanya saya langsung mendaftarkan diri bulan Januari. Bulan Januari ya. 2014 awal tahun ini. Sebulan saya mengikuti pendidikan. Sebulan.
Ya, sebulan mengikuti pendidikan, 3 hari classroom, selebihnya observasi langsung ke lapangan, kita bertemu langsung praktik ya? Ya, langsung ketemu dengan pasien. Iya, sebelum kita lanjutkan cerita-cerita yang seru ya mengenai BMOdet ini, kita angkat dulu penelpon pertama untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, Inspirasi Pagi. Halo. Ya, apakah ada penelpon? Iya, terputus. Oke, bisa dilanjutkan lagi tadi mengenai programnya itu, kira-kira apa saja sih yang dilakukan selain ada observasi, ada juga classroomnya dan segala macam. Selain itu ada lagi nggak? Ya, kita yang mungkin keunggulan di BMOdet ini terletak pada observasinya ya. Kita kuat di observasinya, jadi langsung terjun ke real pasiennya gitu kan. Dan pastinya didampingi oleh Pak Ustadz Azib juga ya? Iya, Ustadz Azib yang follow up ya, kita bisa bertanya langsung pada pasien-pasien tersebut ketika datang, bagaimana minggu selanjutnya kita saksikan lagi ke perkembangannya, terus kita real melihat minggu ke minggu pasien tersebut progresnya gitu kan. Iya, nah kalau kita beralih ke Umi nih, masalah SPOT yang tadi sempat terputus nih ya, kira-kira ada nggak sih mengalami hal atau pengalaman pada saat men-spot seseorang dan itu penyakitnya non medis dan kayaknya sulit untuk disembuhkan ini, Umi? Sebetulnya sulit dan tidak itu tergantung pasien ya. Betul, karena firman Allah pun inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, di sini bagaimana kita mensuges, bagaimana kita meyakinkan pasien itu yang kita derita itu hanya satu kasih sayang Allah saat ini karena kesalahan diri kita. Jadi sering Umi menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua musibah, ujian, sakit itu insya Allah tidak ada, Allah tidak pernah memberikan beban kepada setiap hambanya yang lebih dari kemampuannya. Karena diberikan sakit ini adalah momentum untuk penyucian diri kita ya. Mensupport. Betul. Nah, cuman orang-orang suka melupakan. Lahal maka sabat wa alaiha maka sabat. Betul. Allah uji dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Betul sekali. Jadi ketika kita tidak pernah sadar, ketika kita tidak pernah tahu akan kita pernah berbuat salah, padahal manusia itu tidak ada yang bersih dan tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana